Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Allah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Allah bekali kita dengan akal sehingga membedakan kita manusia dengan binatang. Allah bekali kita dengan akal itu kita bisa memahami syariat, bisa mencerna, bisa merenung, dan mari kita gunakan karunia Allah ini, akal sehat, akal ini sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Ada sekelompok manusia yang ditalbis oleh iblis. Sebagaimana yang kita dapati penjelasannya pada kitab Talbis Iblis, Zikru talbisihi alal qailina bitanasukh. Talbis iblis terhadap orang-orang yang menganggap adanya penitisan roh. Bahasa lainnya reinkarnasi. Apakah dalam tinjauan syariat Islam ada penitisan roh? Dan bagaimana perjalanan ruh setelah seseorang meninggal dunia? InsyaAllah akan kita bahas dalam kajian malam ini. Kita memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah supaya kita dapat menggapai kebenaran dan diberi oleh Allah kemudahan untuk memahaminya dan diselamatkan oleh Allah dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, terutama berkenaan dengan masalah ruh. Qala al-musannif wa qad labisa iblis ala aqwamin faqalu bitanasukh wa anna arwaha ahli al-khair idza kharajat dakhalat fi abdanin khiyarah fastarahat wa arwahu ahli syarri idza kharajat tadkhulu fi abdanin syarirah fayatahammalu 'alaiha al-masyaq. Wa hadha al-madhhab dhahara fi zaman Fir'aun, dan seterusnya. Juga di dalam kitab Talbis Iblis ini diterangkan bahwa ketika Imam Ibnul Jauzi membagi ahlul bid'ah menjadi berapa bahagian, beliau menguraikan beberapa pembahagian ahlul bid'ah, yakni orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Dan ketika beliau membahas Asy-Syiah atau Ar-Rafidah, Ar-Rafidah terbagi kepada 12 cabang
Di antaranya al-mutanasikhah, yakni kaum yang meyakini adanya penitisan roh. Qalu innal arwaha tatanasakh famata kana muhsinan kharajat ruhuhu fadakhalat fi khalqin tas'adu bi'aishihi. Mereka mengatakan bahwa adanya penitisan ruh. Sesungguhnya ruh itu berinkarnasi. Apabila yang meninggal itu orang baik, ruhnya keluar dari badannya, kemudian akan masuk ke dalam makhluk yang lain, maka orang itu akan baik atau bahagia hidupnya. Wa man kana musian dakhalat ruhuhu fi khalqin tashqa bi'aishihi. Adapun apabila yang meninggal itu orang jahat, orang durhaka, ahli maksiat, apabila dia meninggal, ruhnya keluar dan masuk kepada makhluk atau orang lain, maka orang itu akan sengsara hidupnya. Awal mulanya di zaman Fir'aun, kemudian muncul kembali sekelompok manusia dari kalangan Ar-Rafidah. Mereka percaya dengan penitisan roh. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Pernah kita dengar cerita-cerita ada penitisan roh? Pernah dengar? Pernah? Sering? Atau pernah dengar? Saya pun pernah mendengar beberapa tahun yang lalu. Wallahu a'lam, entah benar entah salah apa yang diceritakan itu, tetapi apabila kita kaitkan dengan pembahasan kita dengan rujukan kitab Talbis Iblis, maka tidak tertutup kemungkinan adanya orang-orang yang akan ditalbis oleh iblis sehingga mempercayai penitisan roh. Dari pengalaman saya bertahun-tahun, ketika memberi nasihat kepada seseorang yang bermasalah, yang sedang menghadapi sebuah masalah, seseorang yang terindikasi diganggu oleh bangsa jin, berdialog dengan seorang guru yang pada akhirnya beliau bertobat dan beliau telah meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan merahmati beliau. Semoga Allah melapangkan kubur beliau. Beliau bahkan kepada saya mengatakan, pengajian saya tidak sesat. Pengajian saya berdasarkan Al-Quran. Pengajian saya bukan saya yang menyampaikannya, akan tetapi guru dari guru saya. Kemudian saya bertanya, seperti apa? Datang guru itu kepada saya, kemudian berubahlah suara saya. Maka ketika suara saya sudah berubah, itu sebetulnya bukan saya lagi. Kemudian beliau menyapa murid-murid saya. Assalamualaikum murid-muridku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sekarang akan kita lanjutkan pengajian kita. Terus saya tanya, siapa yang datang itu? Yang datang adalah ruh guru kami yang bernama si Fulan. Maka disebutlah nama si Fulan. Jadi saya sendiri menyaksikan ada orang dan berdialog dengan orang itu.
Katanya ketika dia ikut kajian, dia tidak belajar dengan fisik guru yang ada di depannya. Tapi guru dari gurunya itu datang. Sehingga suaranya pun berubah. Yang tadinya si bapak ini usianya ketika itu masih sekitar 50-an. Tapi suaranya sudah seperti suara kakek-kakek. Beliau meyakini bahwa roh guru beliau datang. Kemudian memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Bahkan sampai kepada saya cerita, ada yang meyakini bahwa roh Nabi Muhammad masuk ke dalam diri gurunya. Terus ketika ditanya, jadi selama ini roh Nabi Muhammad di mana? Enggak tahu. Kita baru tahu setelah roh Nabi Muhammad itu masuk ke guru kita. Baru kita tahu. Jadi inilah akibatnya kalau kita tidak belajar dengan benar, maka akan berkata sesuai dengan hawa nafsu. Begitulah iblis akan memanfaatkan orang-orang yang tidak mau belajar yang benar. Yang tidak mau mengikuti metode yang benar dalam memahami agama. Akan ditalbis, akan diplesetkan oleh iblis kemana-mana. Termasuk di antaranya mentalbis manusia sehingga mereka mengatakan roh itu bisa berreinkarnasi. Kata penulis, iblis telah memperdayai banyak orang. Mereka berbicara atau meyakini tentang adanya penitisan ruh. Dan sesungguhnya ruh orang baik, apabila dia keluar dari diri orang baik itu, dia masuk ke dalam diri yang baik pula, maka diri itu, atau dia masuk ke dalam diri seseorang, maka diri seseorang itu akan menjadi tenang. Roh orang baik akan masuk ke dalam atau menyusup ke dalam diri orang baik lainnya yang masih hidup. Kemudian menyebabkan orang itu hidupnya menjadi tenang, menjadi bahagia pula. Wa arwahu ahli syarri, dan ruh orang jahat keluar dari badan, maka ia akan menyusup atau maka ia menyusup ke badan orang jahat lainnya yang membuat dia berada dalam kesusahan. Sekte ini muncul untuk pertama kalinya pada zaman Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Wa dzakara Abul Qasim al-Balkhi anna arbab at-tanasukh lamma ra'au alam al-atfal was-siba' wal-bahaim istahala indahum an yakuna alamuha yamtahinu bihi ghairaha aw liyata'awwad awwalan lima'na akthar. Kemudian berkata Abul Qasim al-Balkhi, beliau menuturkan ketika orang-orang yang percaya kepada penitisan ruh melihat penderitaan yang dialami oleh anak-anak, oleh binatang buas, atau oleh hewan apapun, maka mereka membayangkan bahwa penderitaan itu merupakan penderitaan ruh yang sedang menitisi tubuhnya. Berarti juga ruh masuk ke dalam badan hewan, kata mereka. Masuk ke badan anak-anak,
masuk ke badan hewan. Waktu kecil dulu saya pernah mendengar perkataan orang-orang. Ada anak kecil yang nakal. Apa katanya? Ini ruh ayahnya yang masuk. Ayahnya memang dulu terkenal cukup nakal. Sebetulnya kalau mau bicara, mungkin alangkah lebih baiknya kalau dia bicara begini. Walaupun itu sebetulnya tidak baik, tapi mungkin lebih baik daripada apa yang dia yakini. Ini perilaku ayahnya turun sama dia. Gitu. Sebahagian perilaku ayahnya turun kepadanya. Itu jauh lebih baik daripada dia katakan, ini disebabkan roh ayahnya berpindah kepadanya. Sehingga betul-betul perangainya persis seperti perangai ayahnya. Jadi memang berkembang di masyarakat paham-paham seperti ini. Bisa jadi maksudnya untuk menguji atau bahkan untuk diperbudak. Jadi badan seseorang itu dimasuki oleh ruh orang yang sudah meninggal untuk menguji atau untuk memperbudaknya. Disebabkan apa kata mereka? Boleh jadi itu disebabkan karena dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ada riwayat dari Ali ibn al-Muhsin. Dari ayahnya dia berkata, aku diberitahu oleh Abul Hasan Ali bin Nadhif. Dia berkata, ada seorang syekh dari golongan Syiah, Imamiyah, yang datang ke Baghdad bersama dengan kami. Yang namanya Abu Bakar bin Al-Fallas. Yu'raf bi Abi Bakar ibn Al-Fallas. Dia bercerita kepada kami bahwa suatu kali dia menemui seseorang yang juga dikenal sebagai pengikut Syiah. Dan orang itu percaya kepada penitisan ruh. Dia menuturkan, saat itu kulihat di hadapannya ada seekor kucing hitam yang dielus-elusnya dan dia juga menggesek-geseknya di antara kedua matanya. Kulihat mata kucing itu meneteskan air mata. Karena memang begitulah keadaan kucing. Artinya, kucing kalau kita gosok-gosok matanya, kucing itu akan meneteskan air mata. Artinya apa? Bukan hanya kucing hitam ini, cobalah pada kucing yang lain, gosok-gosok mata kucing itu atau sentuh, maka kucing itu akan meneteskan air mata. Tapi orang yang tadi menggosok-gosok mata kucing dan mengelus-elusnya menangis sesegukan, menangis yang luar biasa. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Dia jawab, waihak, celaka kamu. Apa kamu tidak melihat kucing ini sedang menangis? Kucing ini adalah penitisan dari roh ibuku.
Ibuku menangis melihat aku yang meratapi kematiannya. Jadi roh ibunya masuk ke kucing. Lalu orang yang tadi meyakini roh ibunya masuk ke kucing itu berbicara dengan kucing. Dan membuatnya seakan-akan kucing itu mengerti dengan perkataannya. Lalu kucing itu sedikit demi sedikit mengeong. Orang ini bertanya, apakah kucing itu mengerti apa yang kamu ucapkan? Maka dia jawab, benar, dia mengerti dengan apa yang aku ucapkan. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau mengerti arti ngeongnya kucing itu? Tidak. Maka yang bertanya tadi mengatakan, kalau begitu engkau tidak lagi menjadi manusia dan kucing itu telah menjadi manusia. Artinya sudah terbalik gitu. Benar-benar sudah tidak masuk akal. Ya, dia meyakini kucing tadi menangis padahal digosok-gosok mata kucing itu sehingga menjatuhkan air matanya. Dia meyakini sebagai titisan dari roh ibunya yang bersedih melihat anaknya yang meratap atas kematian ibunya. Kemudian dia bicara dengan kucing seakan-akan kucing itu mengerti pembicaraannya. Sehingga kucing itu mulai berhenti dari menangis sehingga mengeluarkan suara meong. Maka yang bertanya tadi lebih pintar. Oh, kamu mengerti meong itu? Apa arti dari meongan kucing itu? Tidak. Berarti kamu sudah berubah menjadi kucing, kucing berubah menjadi manusia. Maksudnya, kucing mengerti ucapanmu. Berarti kucing sudah berubah menjadi kamu. Sedangkan kamu nggak ngerti meong kucing itu. Berarti kamu sudah berubah menjadi kucing. Nah, artinya apa? Mereka ini memang tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa begitu pentingnya kita belajar akidah yang benar. Al-iman biyaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib hendaklah berdasarkan kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi. Dan penjelasan dari para ulama yang faham tentang hal itu. Tidak boleh kita pahami sendiri. Saya juga menyaksikan bahwa ada sebuah tempat pengobatan. Saya menyaksikan langsung. Ketika itu saya dimintai tolong oleh seorang sahabat dari Saudi Arabia, seorang polisi. Beliau berkata, saya mendapat kabar bahwa di kota A ada seorang ahli ruqyah. Tolong bantu kami. Kami akan mengirim adik perempuan kami yang kena sihir. Tolong antarkan dan uruskan adik kami itu. Nanti adik kami itu akan diantarkan oleh abang kami. Maka saya urus, saya jemput ke bandara. Kemudian saya carikan rumah kontrakan yang berdekatan dengan tempat yang dikira tempat ruqyah. Akhirnya
karena yang akan diruqyah atau diuruskan adalah perempuan, maka saya mencari rumah yang besar untuk disewa atas biaya kawan itu, yang kamarnya besar atau lebih dari satu. Akhirnya saya pun bawa istri dan anak ke sana. Kemudian abang yang mengantarkan menitipkan, saya titipkan adik saya kepadamu dan istrimu, tolong dibantu. Nanti berapa hari ke depan akan datang saudaraku yang lain. Kami akan datang secara bergantian. Maka keesokan hari atau lusa, saya ikut mengantarkan atau mengurus sang perempuan ini untuk diruqyah. Tapi begitu kagetnya saya, di tempat yang diinformasikan sebagai tempat ruqyah, sang peruqyahnya langsung membuat atraksi. Ketika adik kawan ini baru datang dan disuruh duduk, dia panggil anak buahnya. Hai fulan, ta'al. Ya fulan, ta'al. Fulan yang dimaksud adalah anak buahnya. Kemudian si fulan datang. Kemudian sang pengobat ini berkata, "Tafaddal ya Ibnu Sina." Silahkan hadir wahai dokter Ibnu Sina. Assalamualaikum. Yang punya badan seperti orang kesurupan dan kemasukan, kemudian keluar suara aneh. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Ini ada pasien baru nih. Coba tengok ada apa pada badannya. Betul, memang saya saksikan pasien itu begini-begini, mungkin merasakan sakit. Tapi anehnya, yang dia suruh masuk Ibnu Sina. Ibnu Sina sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Kalaupun masih hidup, bisa Ibnu Sina secara fisik masuk ke badan orang? Tidak bisa. Maka berarti di sini ada kepercayaan at-tanasuh, penitisan roh. Berarti roh Ibnu Sina bisa masuk, walaupun dia sudah meninggal, bisa masuk ke badan orang untuk mendeteksi penyakit orang. Ini saya saksikan langsung. Tidak usah jauh-jauh cari contoh ke negara lain. Ada di negara kita. Contoh pertama tadi, mengaku sebagai guru yang memberikan pengajian kepada murid-muridnya melalui lisan murid yang satu lagi. Yang ini diyakini atau diakui sebagai Ibnu Sina yang sudah meninggal, berarti roh Ibnu Sina dan masih bisa dipekerjakan untuk mendeteksi penyakit pasien. Nah, ini satu contoh adanya keyakinan penitisan roh. Bahwa seseorang kalau sudah meninggal, rohnya bisa pindah-pindah ke dalam badan orang. Petinju ternama siapa? Yang sudah meninggal? Sudah meninggal atau masih hidup? Muhammad Ali? Sudah meninggal. Ada yang mau jadi jagoan, tinggal panggil roh Muhammad Ali. Kan begitu ceritanya, begitu jadinya. Atau ingin gigit telinga orang, tunggu Mike Tyson meninggal. Nanti ketika dia sudah meninggal, panggil rohnya. Kemudian di atas ring laga bisa menggigit telinga kawan, telinga lawan. Kan begitu kira-kira pemahaman penitisan roh itu.
Dan ketemu lagi untuk kesekian kalinya. Tentu kita tidak percaya. Tapi dia ingin bikin orang percaya. Ketika ditanya, ketika seseorang dibacakan ayat-ayat Al-Quran di ruqyah, jin yang ada di badan itu berkata, aku adalah Nyi Roro Kidul. Itu berhadapan langsung dengan saya, betul. Aku adalah Nyi Roro Kidul, katanya. Sekiranya betul ada Nyi Roro Kidul, sekiranya ada, betul-betul ada. Pertama, apakah dia masih hidup? Kan itu cerita sudah panjang kali itu, sudah lama sekali. Bisa jadi dia sudah mati. Loh, kok rohnya masih bisa masuk ke badan orang? Tapi pada akhirnya, setelah kita hajar, dia mengaku, iya memang saya benar-benar setan. Coba bayangkan, ketika dia berjumpa dengan orang lain, maka akan begitu mudah seseorang percaya ternyata kita didatangi oleh roh Nyi Roro Kidul. Sekali lagi, apakah Nyi Roro Kidul itu cerita seperti Malin Kundang? Wallahu a'lam. Taruhlah ada. Dan tidak mungkin masih hidup sekarang. Tapi masih ada yang meyakini bahwa roh Nyi Roro Kidul masih bisa masuk ke badan orang. Terserah orang mau meyakini apa, tapi kita sebagai muslim tentu tidak boleh percaya dengan hal ini. Karena hal ini bertentangan dengan syariat, dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Disinilah pentingnya kita belajar akidah yang betul. Ya. Nah, nanti ada pula guru. Sebelumnya juga ada guru ternama. Nah, nanti guru yang sedang berhadapan dengan kita berubah suaranya. Kemudian disebutlah guru yang lama telah meninggal. Aku adalah si Anu yang dulu pernah mengembangkan dakwah di sini. Coba jika seseorang atau jika banyak orang saat itu tidak faham, maka bisa jadi mereka akan percaya begitu saja. Bagaimana perjalanan ruh setelah seseorang meninggal? Insya Allah akan kita bahas pada sesi kedua. Insya Allah Ta'ala. Akan tetapi dapat kita simpulkan, tidak boleh seseorang sembarangan berbicara tentang ruh. Melainkan harus berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Atau penjelasan dari para ulama kita yang faham tentang ayat dan hadis yang berkenaan dengan itu. Karena apa? Agar kita tidak terseret kepada kekeliruan, tidak terseret ke dalam talbis iblis. Saya juga mengkaitkan dengan sebuah keyakinan masyarakat. Pernah dengar ada orang tua ganti nama anaknya karena anaknya sering sakit. Padahal nama anaknya udah bagus, Abdurrahman. Wah, Abdurrahman terlalu berat nih. Terlalu berat nama ini bagi dia. Abdurrahman ini nama ulama besar di kampung kita. Jadi terlalu berat buat anak, makanya anak sakit-sakitan terus. Akhirnya diganti nama anaknya. Bisa jadi menggantinya ke nama-nama lain yang sama sekali tidak memiliki arti yang baik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, intinya bahwa apabila seseorang meninggal, rohnya tidak akan masuk lagi kepada badan orang lain. Kalau berhak masuk,
Ya mendingan ikuti aja jasadnya itu kemana-mana. Betul nggak? Kalau memang boleh masuk lagi ke jasad, udah ikuti aja jasad yang pertama kemana-mana. Ke dalam kubur, ketika dimandiin, udah ikut aja. Dingin nih, kasih air panas sedikit gitu. Ketika mayatnya dimandikan. Kenapa harus pindah ke badan orang lain gitu? Nah, begitu tidak sinkronnya, tidak logisnya, adanya keyakinan bahwa roh itu bisa menitis ke badan atau ke makhluk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pengakuan-pengakuan adanya orang-orang yang telah meninggal dan berbicara kembali melalui lisan orang lain, melalui lisan orang yang masih hidup, itu sebetulnya yang bicara itu adalah syaitan atau bangsa jin yang telah merasuki badan orang itu. Maka ini bentuk dari talbis iblis. Iblis mentalbis manusia bahwa adanya penitisan roh. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal lama, maka rohnya masih bisa masuk ke badan orang lain, ke badan saudaranya, ke badan muridnya, ke badan anaknya dan lain-lain dan bisa bicara. Ini adalah talbis iblis. Penyelewengan atau penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Saya sudah buktikan ya, yang tadi mengaku sebagai Nyi Roro Kidul, mengaku sebagai Nyi Roro Kidul, akhirnya dia mengatakan, ya memang aku ini setan gitu. Akhirnya mengaku sebagai setan. Panjang ceritanya, awalnya mengaku sebagai syekh datang dari Saudi. Saya ajak bahasa Arab, nggak pandai. Akhirnya bahasa Indonesia. Intinya, pada bagian akhirnya, dia mengatakan, memang betul saya ini adalah setan. Ya, jadi mesti kita hati-hati ya. Lantas bagaimana perjalanan ruh setelah seseorang meninggal? Ya. Kita ikuti penjelasannya dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Barra bin Azib. Dari Nabi SAW, Nabi bersabda, Innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'i minad dunya wa iqbal fi inqita'i minad dunya wa iqbal minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika terputus dari dunia dan memulai kehidupan akhirat, nazala ilahi malaikatum minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asyams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yalbisu minhu hatta yajlisu minhu maddal basar. Thumma yaji'u malakal mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi. Fayaqul ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qantar kama tasilul qatratu minas saqai fayakhudhuha فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ. Hadisnya panjang, terjemahannya saja. Dan seterusnya, sesungguhnya seorang hamba beriman ketika terputus dari dunia, yakni ketika akan datang atau ketika telah datang ajalnya, maka malaikat turun kepadanya dari langit. Wajahnya putih,
berseri, wajahnya seperti matahari, bersamanya kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga, sampai mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian didatangkan malaikat maut alaihissalam. Lalu malaikat itu duduk dekat kepalanya seraya berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Maka ruh itu keluar lepas seperti tetesan air yang mengalir dari tempat minuman. Maka dibawalah ruh itu, ya, dengan kain kafan itu, dibungkusi dengan kain kafan yang wangi tadi. Maka dibawalah ruh itu dengan penuh perhatian, tidak lengah sedikit pun. Betul-betul dijaga oleh malaikat ruh tadi. Lalu dibawa dan diletakkan di kafan itu dengan minyak wangi, sehingga keluarlah darinya bau yang sangat wangi, dan yang didapatkan yakni lebih harum dari kasturi dunia. Kemudian dibawa naik ke langit oleh malaikat tadi. Singkatnya, dibawa naik ke langit. Kemudian malaikat yang membawa tadi meminta kepada malaikat penjaga langit, bukakan pintu. Maka dibukakan pintu, serta merta tersebarlah bau wangi yang luar biasa. Kemudian penduduk langit terkagum-kagum, bahkan bertanya, siapa ini yang begitu wangi? Kemudian diceritakanlah seluruh kebaikannya, diceritakan amal-amal soleh yang diketahui oleh orang lain, atau amal-amal soleh yang dia lakukan. Kemudian sampai ke langit yang ketujuh. Dibukakan seluruh pintu langit untuknya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, tuliskanlah kitab hambaku ini fi illiyin, di illiyin. Kemudian kembalikan dia ke jasadnya. Dikembalikan ke dalam jasad di mana? Di dalam kuburnya. Karena saya ciptakan dia dari tanah itu, karena aku ciptakan dia dari tanah dan aku kembalikan dia ke dalam tanah, dan nanti aku akan keluarkan dia dari tanah itu pula. Maka rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya sampai datang dua malaikat dan mendudukkannya. Kemudian hadis tersebut diteruskan tentang pertanyaan terhadap ahli kubur. Maka dia bisa menjawab. Ya, bisa menjawab pertanyaan, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bisa menjawab semuanya. Kemudian diperintahkan oleh Allah, hamparkan kepadanya surga. Maka sudah dibayangkan kepadanya surga. Kemudian disebutkan apabila datang ajal orang yang tidak beriman pada Allah. Maka turunlah malaikat dengan tampilan yang sangat menakutkan. Wajah kasar. Dan membawa kain kafan yang kasar lagi busuk. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Setelah itu diturunkan malaikat pencabut nyawa. Malakul maut. Kemudian dibentak. Dan dipanggil dengan nama yang buruk. Wahai jiwa yang kotor. Keluar kamu. Kepada kemurkaan Allah. Maka keluarlah roh itu. Kemudian dimasukkan ke dalam kapan yang kasar dan busuk. Kemudian dibawa
naik ke langit. Akan tetapi la tufattah lahu abwabus sama. Tidak dibukakan untuknya pintu langit. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit. Tidak pula mereka akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil mereka akan masuk surga. Kemudian dilemparkanlah ruh tadi, au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Maka rohnya tadi diterbangkan ke tempat yang sangat dalam dan jauh sampai dikembalikan ke dalam jasadnya. Kemudian malaikat mendudukkannya dan bertanya tentang 3 hal tadi. Kemudian dia tidak bisa menjawab. Kemudian Allah perintahkan bentangkan di hadapannya neraka. Dan banyak riwayat yang menjelaskan tentang, atau beberapa riwayat yang menjelaskan tentang perjalanan ruh yang senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau seseorang akan bicara tentang ruh, apalagi sampai meyakini adanya penitisan ruh, dia tidak boleh bicara sembarang bicara. Pasti ada rujukannya. Dan apa urgensinya kita membicarakan ruh? Apa pentingnya seseorang membicarakan ruh? Apa berpengaruh terhadap ketaatan dia? Sampai-sampai dia begitu dalam membicarakannya, sampai-sampai meyakini ruh itu bisa kembali. Bahkan ada yang meyakini kenapa ada tahlilan kematian sampai 40 hari. Karena katanya ruh keluarga yang meninggal masih pulang dalam jangka waktu 40 hari itu. Dan berbagai macam keyakinan lainnya. Nah, jika berbicara tentang ruh, maka kita harus berdasarkan dalil, berdasarkan penjelasan orang yang betul-betul alim mengetahui hal ini. Apa pentingnya kita membicarakan ruh kalau kita tidak faham? Apalagi menyesatkan. Akan tetapi agar kita tidak terpeleset, maka ulama menjelaskan kepada kita. Salah satu ulama yang menjelaskan kepada kita adalah Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di antara kitab karangan beliau adalah Zubdatut Tafsir. Dan beliau masih hidup. Dijelaskan dalam kitab beliau Al-Yaumul Akhir. Beliau menjelaskan sebagai berikut. Bagaimana atau di mana ruh itu ditempatkan. Tadi sudah kita sampaikan ruh, bagaimana proses pencabutan ruh orang beriman dan proses perjalanannya. Begitu juga ruh orang yang tidak beriman pada Allah, orang yang durhaka pada Allah. Bagaimana perjalanan dan akhirnya untuk sementara waktu. Diperlihatkan kepadanya surga bagi ruh orang yang mukmin, diperlihatkan kepadanya neraka, bahkan sudah dihadapkan di hadapannya neraka bagi orang yang engkar durhaka pada Allah. Kemudian kemana lagi ruh atau ruh yang lain? Semoga jika ada orang yang meyakini bahwa ruh Nabi Muhammad masuk ke dalam badan gurunya, semoga mereka dapat hidayah dan mereka berhenti dari keyakinannya, apalagi sampai mengajarkan kepada orang lain. Maka Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Al-Yaumul Akhir beliau menjelaskan yang pertama, di mana ruh para nabi. Ruh para nabi berada di tempat tertinggi.
Fi illiyin, di tempat yang tinggi. Rasul pada detik-detik wafatnya beliau mengatakan Ar-Rafiqul A'la. Kumpulkan aku bersama sahabat terbaik yang berada di atas. Berarti ruh para nabi di mana? Di tempat yang tertinggi. Fi illiyin. Ruh para syuhada. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ruh syuhada berada di tembolok burung-burung hijau di surga. Tembolok burung hijau di surga. Ya, burung ini memiliki sarang yang menggantung di bawah arasy. Penjelasan ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ruh orang mukmin yang saleh, ruh mereka juga berada di tembolok burung, tapi bukan berwarna hijau, yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Hal ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Rahimahumullah. Kemudian roh ahli maksiat. Pertama, roh pezina. Ya bisa jadi dia masih mengaku seorang muslim, tapi dia ahli maksiat. Maka rohnya berada di tempat mereka mendapat siksaan. Roh pezina itu berada di suatu lubang seperti tanur. Di bagian atasnya sempit, di bagian bawahnya longgar. Dari bawah tanur dinyalakan api. Kemudian mereka berlomba-lomba berebut untuk naik ke atas. Tapi mereka tidak bisa. Kemudian ruh pemakan hasil riba berada di sungai darah. Dia berenang, berusaha menepi. Ketika hampir sampai di tepi, dia dilempari batu. Kemudian dia berbalik lagi ke tengah. Begitu seterusnya. Dia menjalani siksaan dan azab. Maka wahai pelaku riba, pemakan hasil riba, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Kalau dia tidak bertaubat, taubatan nasuha. Dan sesering mungkin bertaubat. Sebab nanti kalau dia meninggal, kemudian dia tidak bertaubat, maka rohnya akan diletakkan di sungai darah. Dia berusaha untuk menepi. Ketika hampir sampai di tepi, dilempari pakai batu. Kemudian dia kembali ke tengah. Berarti tenggelam, kecebur ke tengah. Di dalam sungai darah. Roh tukang bohong. Ya, digantung. Kemudian mulutnya dirobek sampai ke tengkuk. Mulutnya dirobek sampai ke tengkuknya. Semua penjelasan ini baik di mana roh pezina, roh pemakan hasil riba, roh tukang bohong, itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ruh orang yang tidak beriman pada Allah, orang-orang kafir, ruh mereka disiksa di alam kubur dengan siksaan yang pedih. Dia dipukuli dengan sebuah alat oleh sosok makhluk yang buta lagi tuli. Andaikan qada itu dipukulkan ke gunung, niscaya gunung tersebut akan menjadi tanah, yakni hancur, lebur, lumat. Hal tersebut disebutkan dalam hadis riwayat
Imam An-Nasai. Wallahu a'lam, kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Apa yang beliau sampaikan berdasarkan hadis-hadis atau penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya pembahasan kita, penitisan ruh itu merupakan talbis iblis. Penyelewengan keyakinan dan pemahaman yang dilakukan oleh iblis terhadap anak cucu Adam. Maka kita sedikit pun tidak boleh percaya akan adanya atau dengan adanya penitisan ruh. Ruh seseorang setelah meninggal masuk lagi ke dalam makhluk. Tidak demikian. Tentu kita lebih berhak percaya dan mengimani apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan ruh setelah seseorang meninggal dan di mana ruh itu ditempatkan. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kaum muslimin, terutama yang berbicara seenaknya tanpa dasar tentang ruh. Semoga kaum muslimin tidak lagi percaya dengan keadaan begini. Kadang ada sebagian orang tua senang loh, anaknya sakit-sakitan, sekali-sekali anaknya kesurupan, tapi kata anaknya, ini aku, bahkan dengan suara bapak-bapak, padahal dia perempuan. Aku ini adalah kakek dari anak ini. Aku sengaja datang dan berada dalam badannya untuk menjaga cucuku. Banyak pula yang percaya. Yakinlah itu setan, bukan 100% lagi. 1000% itu setan. Mengaku-ngaku sebagai kakek dari anak tadi. Jadi jangan percaya. Kenapa? Karena itu iblis melakukan talbis dan ingin membuat pembuktian bahwa talbisnya kepada orang yang mengatakan adanya reinkarnasi, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim tidak mempercayainya. Adapun yang lain mau percaya, kita tidak paksakan. Tapi kita sebagai muslim harus ditegaskan bahwa ini tidak ada penjelasannya, bahwa bahkan sudah jelas penjelasannya bagaimana perjalanan ruh seseorang setelah meninggal. Oleh sebab itu doakan saja orang tua kita yang sudah meninggal, semoga ruhnya di tempat yang Allah tempatkan, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia. Dosa-dosa beliau, dosa-dosa mereka Allah ampuni, kesalahan-kesalahan mereka Allah maafkan, kebaikan-kebaikan mereka Allah balasi dengan kebaikan berlipat ganda. Semoga umat Islam kembali ke jalan yang lurus, kembali rajin belajar, agar mereka mengetahui dasar-dasar dari apa yang mereka yakini, agar mereka hati-hati, agar mereka tidak menjadi korban talbis iblis. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.